Pemirsa, anggota keluarga John K menunjukkan penyesalan. Kita akan mendengarkan bagaimana permohonan ataupun permintaan maaf yang disampaikan oleh putri John K di Mapolda kemarin malam. Ya, saya dari putri dari Pak John Refra mau mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya membuat kegaduhan. Mengenai berita yang ada di belakangan ini yang menyebutkan papa saya sama Opanus cukup mengagetkan ya bagi saya. Pokoknya yang saya tahu dulu Opanus itu udah sangat dekat sama kami sekeluarga. Entah kenapa, maksudnya ya dipercaya juga sama papa, entah kenapa. Saya kurang paham ya masalah orang tua papa sama Opanus, tapi saya merasa emang sudah agak melonggar semenjak sekitar 2 atau 3 tahun papa di Nusa Kambangan. Tapi saya nggak mau ambil pusing sih sebagai anak, itu masalah orang tua gitu. Itu merupakan permohonan maaf dari Melan Refra yang juga merupakan putri dari John Refra ataupun John K. Kita kembali lagi berdialog dengan Pak Thomas. Menarik saya ceritanya. Apa yang Pak Thomas katakan tadi, kondisi ada napi sebagai pemimpin pemuka seperti itu masih berlaku hingga saat ini? Saya kira masih berlaku ya. Karena saya melihat bahwa kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia ya itu hampir semua penghuninya melebihi kapasitas. Ya, dan ini ya juga berpengaruh kepada petugasnya juga. Apa yang saya lakukan nih dengan demikian ya. Jadi secara umum itu juga ada gejala psikologis di dalam napi ya yang disebut sebagai idleness ya, kemalasan dan untuk petugas seringkali cara berpikirnya juga terpenjara. Maksudnya apa cara pikir terpenjara, Pak Thomas? Apa yang saya lakukan ya? Yang penting tidak apa yang harus dilakukan supaya menjaga lapasnya tetap aman begitu, tetap damai, nggak rusuh antara para napi di sana gitu maksudnya? Iya, itu makanya tadi sekarang kan terjadi simbiose. Betul. Ya, udah ya, yang penting kamu jangan ribut. Ya, apa yang ini? Ya. Baik. Nah tentunya napi kan ingin kebebasan. Iya. Ya, kebebasan itu bisa dia keluar dari penjara, cuti lah istilahnya. Ya, atau macam-macam dengan izin sakit. Nah, padahal di luar itu nggak tahu. Baik. Ya. Jadi setiap tahun atau periode itu daftarnya siapa yang mau berkunjung ke rumah sakit itu sudah penuh. Seperti sekarang kalau orang mau merit itu kan cari hotel udah ini sebelum COVID ya. Baik. Nah, itu jadi yang terjadi demikian. Nah, itu yang membuat saya prihatin tentang kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini ya. Baik. Saya kira masih saat ini. Kita juga masih terus mengkonfirmasi dan juga menunggu ini untuk bisa terhubung dengan Dijenpas, tapi rupanya belum ada respon Pak Thomas karena kita ingin tahu betul bagaimana beliau ini memberikan pembebasan bersyarat kepada John K. Karena salah satu yang diungkapkan kepada media adalah bahwa selama menjalani masa tahanan ini John K berperilaku baik. Itu menurut keterangannya didapatkan. Nah, yang terjadi juga secara psikologis itu yang disebut dramaturgi. Apa itu Pak Thomas? Dramaturgi itu berperilaku yang pura-pura baik ya, sesuai dengan tujuan lembaga itu. Jadi berpura-pura baik di dalam lapas. Berpura-pura baik di dalam lapas ya. Dan ini ya itu yang terjadi. Satu lagi yang kalau kita lihat secara entitas gitu ya, di dalam itu kan ada napi, ada petugas. Ini ada satu lagi yang kelompok yang disebut seringkali kalau di Cipinang itu istilahnya petugas kapal selam. Maksudnya apa Pak Thomas? Petugas kapal selam itu yang menjadi penghubung untuk melayani kebutuhan narapidana, membelikan makanan, ya, atau dia perlu apa, atau perlu ini. Ya. Dan yang jadi ironis juga seringkali napi-napi tertentu ya yang sering mengungkapkan itu oleh petugas dipanggil bos. Hai bos, kan terbalik itu. Itu. Baik. Ya kan seharusnya napinya yang hormat kepada petugas. Tapi malah petugas karena petugas kapal selam tadi itu yang ternyata berfungsi menjadi pelayan karena ada imbalan. Akhirnya
malah panggil bos. Betul. Ke para napi, terutama napi pemuka ini. Betul. Begitu. Betul. Pak Thomas, ini kita lihat. Pak Thomas sudah berkata tadi, mungkin yang ditunjukkan oleh John K. ini berpura-pura baik itu menurut Pak Thomas selama di dalam lapas, begitu kan? Ya, bukan hanya John K. Saya kira semua ya. Baik. Sehingga kemudian ketika di luar kita ataupun para petugas melihatnya sudah tobat, begitu pernyataan yang disampaikan oleh John K. Tapi kemudian ketika keluar kembali lagi mengulang perbuatannya seperti ini. Pak Thomas melihatnya gimana? Ini kalau khusus kasus John K. ya, saya kira ada pemicu yang lain ya. Nah, sampai sekarang ini kan belum ada juga penelitian apakah orang keluar dari penjara itu kemudian bertobat ya, atau dia hanya menunggu hukumannya selesai dia keluar ya, bertobat atau tidak itu lain. Nah, tentang John K. saya lihat ya, dia kan tokoh ya, katakanlah kalau di negeri lain gangster ya, kita disebut preman ya, dia punya kekuasaan ya. Punya anak buah ya, dan biasanya anak buah yang kita sebut tokoh preman ini itu loyal kepada atasannya. Dia punya saingan-saingan walaupun dalam satu kelompok. Saingan preman-preman juga. Baik, oke. Saya nggak tahu ini apakah persaingan, tapi yang disebutkan masalah hubungan keluarga. Betul, hubungan keluarga. Nah, dan hubungan keluarga itu dimanapun ya, apalagi kalau menyangkut uang, warisan, itu seringkali kan menjadi pertempuran keluarga. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang John K. itu menyuruh atau dia hanya bercerita, kemudian anak buahnya yang loyal menyerang, ya. Karena di dalam struktur organisasi gangster atau ini ya, itu tidak hanya pemimpin dan anak buah, ya, tapi ada pemimpin, di bawahnya ada orang-orang yang membuat strategi dan ini. Nah, itu saya belum tahu persis apakah John K. itu menyuruh ya, atau hanya ucapannya aja dia sebagai komandan, anak buahnya bertindak. Belum tahu saya ini. Baik, ini menarik kalau berbicara soal ucapan. Ada satu ucapan yang tercatat ataupun diberikan keterangan juga oleh pihak kepolisian saat prarekonstruksi kemarin, Pak Thomas, bahwa ada ucapan pernyataan dari John K. berkata apa hukuman bagi pengkhianat mati itu. Apakah kalimat itu kemudian bisa diterjemahkan oleh anak buahnya untuk kemudian mengeksekusi atau melakukan penyerangan ini walaupun tanpa disuruh oleh John K? Mungkin? Ya, saya kira bisa ya, kan di dalam organisasi kejahatan ya, gangster atau preman itu kan dia setengahnya seperti organisasi polisi ya. Maksudnya Pak Thomas? Polisi, ketentaraan ya. Maksudnya? Militer ya, bukan hanya polisi dan militer. Itu bos kan sangat dihormati ya. Seringkali dia ngomong ucapannya yang bertindak anak buahnya. Ya, karena merasa terhina ininya ya, dan kadang-kadang diterjemahkan itu sebagai perintah itu ini. Nah, saya belum tahu pasti karena ini kan masih proses dalam penyelidikan. Masih berlanjut, tapi masih keterangan dari pihak kepolisian yang diberikan tentunya kemarin setelah prarekonstruksi adalah sempat terjadi pertemuan bahkan 4 kali untuk merencanakan ini. Kemudian direncanakan ada pembagian senjata, pembagian kendaraan, pembagian mobil, dan tim mana yang kemana, karena ada 2 lokasi mengenai penyerangan dan juga sempat ada lagi pembunuhan. Bagaimana melihatnya Pak Thomas? Nah itu saya pikir itu kan yang tadi saya sebutkan, di situ juga ada semacam tradisi militerisme ya, seperti itu. Nah, kalau mau menyerang ya, itu kan harus mempersiapkan sesuatu. Ya, organisasi yang semi militer dan apa senjatanya, apa ini yang itu. Itu ya yang terjadi, saya lihat rasa semangat korps gitu. Jadi ini, dan dia sudah mempersiapkan diri ya, kalau nanti ada perlawan dari sana. Makanya dia menyiapkan senjata-senjata api dan senjata tajam dan sebagainya, itu yang terjadi. Pak Thomas melihatnya seperti apa? Apakah ada kemungkinan bahwa konflik ini berlanjut? Dalam artian, John K. sekarang sudah ada di pihak kepolisian, proses berlanjut, tapi Nuske masih bebas. Tapi yang kita tahu, seperti yang Pak Thomas katakan, ini bawah-bawahnya anak buahnya sangat loyal semua. Adakah kemungkinan ini memancing kembali konflik yang berkepanjangan, tak berkesudahan antara masing-masing anak buah Nuske, yang memihak Nuske dan yang memihak John K? Ya, saya kira bisa ya. Nah, ini diperlukan suatu ketegasan penegak hukum. Ya, bagaimana dia secara profesional ya mencari pelaku-pelakunya dan
diselesaikan di situ, dan melalui proses hukum juga siapa yang bersalah itu. Baik. Ada ketegasan. Ada ketegasan, itu yang kita harapkan. Ya. Karena kita tidak ingin tindakan premanisme seperti ini. Bahkan kemarin saya juga sempat berbincang-bincang dengan narasumber, ini bukan hanya sekedar preman, ini sudah gangster begitu, sudah. Ya, gangster. Dan kalau kita melihat preman itu ya, jangan hanya melihat sosok. Betul. Ya. Premanisme itu sifat manusia. Ya, jadi semua organisasi itu bisa saja berperilaku seperti preman, organisasi politik, ya, dan organisasi ormas-ormas, bahkan juga organisasi keagamaan, ya, itu seringkali dia bisa berperilaku premanisme. Jadi yang kita lihat jangan sosok, tapi kenapa sih sifat-sifat premanisme itu berkembang di negara kita yang katanya negara Pancasila? Baik. Itu. Kita harapkan sanksi tegas juga diberikan dan juga proses hukum terus berlanjut begitu sehingga kasus ini selesai. Betul. Pak Thomas, terima kasih kehadirannya. Ya, sama-sama, Kami Mbak. mencoba mengontak di Jenpas dan juga pengacara dari John K, tapi rupanya hingga perbincangan kita ini selesai masih belum bisa terhubung dengan kedua belah pihak ini. Tapi terima kasih keterangan dan juga informasi yang diberikan oleh Pak Thomas. Nanti kita akan bahas lagi di kesempatan lain. Terima kasih.